Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Januari 2023 bersama Romo John Laba SDB dari Tangerang. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama saya Romo John Laba SDB dari komunitas Novisiat Salesian Don Bosco di Tiga Raksa, Tangerang. Hari ini hari Rabu, tanggal 4 Januari, hari Rabu dalam masa Natal. Pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru kepada para pendengar setia Fresh Juice di mana saja Anda sekalian berada. Semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan berkat-berkat-Nya yang berlimpah dan kiranya sabda Tuhan tetap menyegarkan jiwa dan raga kita sepanjang tahun 2023 ini. Hari ini saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42. Sekarang saya bacakan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini, Sequela Christi dan Konsekuensinya. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Mengawali tahun baru ini dan mengawali renungan kali ini, saya teringat pada Gilbert Keith Chesterton. Beliau adalah seorang penulis dan juga dikenal sebagai seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Dia pernah berkata begini, "The object of a new year is not that we should have a new year. It is that we should have a new soul." Tujuan tahun baru bukanlah bahwa kita harus memiliki tahun baru. Ini adalah bahwa kita harus memiliki sebuah jiwa yang baru.
Nah, memiliki jiwa yang baru adalah sebuah harapan bagi kita semua. Jiwa yang baru merupakan sebuah transformasi hidup yang penting bagi kita. Kita bertransformasi dari hidup yang lama atau hidup sebelumnya ke hidup yang baru di tahun yang baru ini. Pada hari ini, setelah kita merayakan Oktav Natal, Sabda Tuhan perlahan-lahan mengarahkan kita untuk memandang sosok Yesus yang sudah kita kenang kelahirannya dan kini mulai diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis kepada para muridnya, dan dengan demikian dia mulai tampil di depan umum. Penginjil Yohanes mengisahkan sebagaimana kita dengar tadi, bahwa Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersama kedua muridnya. Dalam hal ini ada Yohanes, saudara Yakobus, dan yang kita kenal sebagai anak-anak Zebedeus, dan juga Andreas, saudara dari Simon Petrus. Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus kepada mereka dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah, Agnus Dei." Anak domba Allah adalah sebuah gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang berarti bahwa Tuhan Yesus adalah korban yang terutama, korban yang sempurna untuk menebus dosa-dosa kita. Dia adalah korban persembahan yang paling sempurna untuk menebus kita semua. Apa yang kiranya masuk dalam pikiran kedua murid Yohanes Pembaptis ini setelah mereka mengalami sendiri bahwa sang gurunya menunjuk kepada Yesus sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua-duanya pasti memiliki ide yang jelas yang sudah disampaikan sendiri oleh Yohanes kepada mereka tentang siapakah Yesus itu sendiri. Kita semua mengingat sebuah perkataan yang indah dari Yohanes Pembaptis. Dia mengatakan, "Sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Injil Markus bab 1 ayat yang ke-7. Artinya apa? Artinya bahwa kepada para muridnya, Ia sudah menjelaskan jati diri dari Yesus, bahkan dengan gelar anak domba Allah. Tuhan Yesus sendiri nantinya berkata kepada para muridnya, "Di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes. Namun yang terkecil dalam kerajaan Allah lebih besar daripadanya." Yohanes membungkuk, membuka tali sepatunya, dia merasa tidak layak. Yesus mengakui diri lebih kecil dalam kerajaan Allah, tapi dia justru lebih besar dari Yohanes. Luar biasa ekspresi yang kita dengar pada hari ini. Yohanes dan Andreas mengalami sebuah transformasi yang radikal. Mereka setelah mendengar perkataan Yohanes, sang guru mereka meninggalkan sang guru. Mereka lalu mengikuti Yesus yang barusan diperkenalkan kepada mereka. Mereka ikut tinggal bersamanya dan siap untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, perhatikanlah gerakan kedua murid ini. Mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis, sang guru mereka, dan memulai yang namanya sequela Christi atau mengikuti jejak Kristus. Pada saat itu, Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka,
apa yang kamu cari, bukan siapakah yang kamu cari. Jawaban kedua murid, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Tuhan Yesus tidak mengatakan, "Oh, di sini, oh, di sana." Dia sendiri pernah berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Injil Matius bab 8 ayat 20. Kedua murid ini mengikuti Yesus, melihat tempat di mana ia tinggal, dan sejak saat itu mereka tinggal bersama Yesus. Tadi kita mendengar saat itu jam 4, waktu yang tepat untuk tinggal bersama Yesus. Mengikuti Yesus dan tinggal bersamanya tidaklah harus menjadi sebuah euforia bagi mereka berdua. Mereka menunjukkan semangat sebagai murid sejati. Seorang murid sejati akan siap untuk mengalami konsekuensi sebagai murid atau konsekuensi pemuritan. Salah satunya adalah siap untuk menjadi misionaris dan bersaksi tentang Kristus. Andreas menunjukkan konsekuensi pemuritan ini dengan mencari saudaranya, yaitu Simon, sambil mengatakan sukacitanya yang besar karena ia sudah bertemu dan tinggal dengan Mesias. Ia lalu membawa Simon pada Yesus, dan sejak saat itu Simon juga mengalami sebuah transformasi radikal di dalam dirinya. Ia mendapat nama baru dari Yesus, yaitu Kefas, artinya Petrus. Kita lalu mengenal Simon sebagai Petrus, wadas di mana Yesus mendirikan jemaatnya. Saudara-saudari, kisah Injil ini menggambarkan pesiarahan dan pemuritan kita. Kita mengikuti Yesus karena ada orang tua, ada saudara-saudara, teman dan sahabat yang sudah lebih dahulu mengenalnya. Dari merekalah kita mendengar, mencari, menemukan, mengikuti, dan tinggal bersama, dan bersaksi dalam kehidupan misioner kita. Kita patut berterima kasih kepada orang-orang yang membawa kita kepada Kristus dan layak untuk mendoakan mereka. Kenapa? Karena dari merekalah kita bangga dalam sequela Christi kita. Kita bangga sebagai pengikut Kristus karena ada mereka yang lebih dahulu mengikutinya, yang lebih dahulu percaya kepadanya. Maka apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita? Pertama, teruslah mengikuti Yesus, mengasihinya sampai tuntas. Yang kedua, bersaksilah tentang Yesus Kristus dalam pikiranmu, perkataan, dan segala perbuatanmu. Yang ketiga, bawalah saudara-saudarimu kepada Kristus, bukan kepada dirimu. Inilah 3 hal yang perlu kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Ini juga menjadi konsekuensi pemuritan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengikuti Engkau dari dekat dan berbangga sebagai pengikut-Mu. Semoga kami setia dalam tugas dan pelayanan kami hari ini untuk membawa saudara dan saudari kami kepadamu. Bunda Maria, doakanlah kami dan dekatkanlah kami selalu dengan Yesus Putramu. Amin. Dan kiranya kita semua sepanjang hari ini senantiasa dilindungi dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 4 Januari 2023. Terima kasih kepada Romo John Laba untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.